Mau resign atau stay aja ya? Aduh bingung, galau. Pernah gak sih ngalamin galau mau resign atau stay? Aku mau bagi tipsnya di video ini, jadi tonton videonya sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini. Kalau kalian sekarang lagi galau mau resign atau stay, hal pertama yang kalian harus pikirin adalah kenapa sih kalian pengen resign? Apakah karena kalian dapat tawaran yang lebih oke dari company sekarang? Atau karena kalian udah gak betah kerja di sini? Yang pertama, kalau misalnya dapat tawaran lebih oke, seberapa oke sih? Apakah karena gajinya lebih tinggi jauh, terus dapat bonusnya juga gede, THR-nya misalnya gak cuma sekali, 2 kali, 3 kali, cutinya gak 12 hari, malah 20 hari, semuanya lebih oke dari kalian sekarang. Itu yang bikin kalian akhirnya jadi pengen resign. Sebenarnya hal yang perlu kalian pikirin adalah resikonya. Karena misalnya kalian masih betah kerja di perusahaan yang sekarang, tapi kalian mau pindah nih di tempat yang masih baru, kalian belum tahu gimana kerja di sana, lingkungannya, teman-temannya, bosnya, culture-nya, itu resiko yang patut kalian pertimbangkan sih. Jadi kalian sebaiknya cari tahu lebih lanjut kalau kerja di perusahaan yang baru ini akan kayak gimana. Jangan sampai kalian udah pindah nih terus jadi nggak betah, walaupun semua benefit, gaji, bonus, segala macamnya dapatnya jauh lebih oke, tapi kalian gak nyaman, ujung-ujungnya resign lagi, ya kan? Jadi pikirin faktor-faktor yang sebenarnya penting juga kalian perhatiin, kayak misalnya apakah kalian akan betah kerja di sana. Dan kalau misalnya hal yang kedua itu karena kalian udah gak betah kerja di tempat yang sekarang, kalian perlu perhatiin sih tawaran yang kalian dapat di tempat yang baru itu seberapa oke. Misalnya nih, kenaikan gajinya cuma 10%, which is sama aja kalau misalnya kalian di tempat yang lama juga biasanya tiap tahun misalnya naiknya 10%. Terus misalnya secara cuti dapatnya misalnya bisa kan 12 hari ya. Nah ini kalau misalnya di tempat yang baru, kamu baru dapatnya kalau udah setahun kerja misalnya, kan itu jadi faktor banget. Kalau misalnya kalian pindah ke tempat baru, terus kalian udah ada rencana mau liburan lah, mau apa, jadi nggak bisa, harus nunggu setahun dulu. Udah gitu misalnya di tempat yang lama dapat bonus, di tempat yang baru nggak dapat bonus. Udah gitu misalnya THR-nya juga bahkan diproret ya kan, kalau misalnya pindah ke tempat yang baru. Nah, faktor-faktor itu yang perlu kalian pertimbangkan juga. Pertama, nggak betah, oke, tapi pindah ke tempat yang baru, apakah akan jadi lebih menarik buat kalian? Nggak tahu ya, sama aja misalnya. Pertama kalau misalnya kalian gak betah gara-gara atasannya sering marah-marah, nggak tahu ya di tempat yang baru gitu juga. Nah jadi kalau misalnya keadaannya kayak gitu, kalian pastiin deh di tempat yang baru gitu ya, kalian akan kira-kira betah nggak? Kalian bisa cari tahu dengan misalnya nanya temen yang udah kerja di sana, atau coba cari tahu misalnya dari sosial media, coba googling, siapa tahu ada orang yang pernah sharing gitu kan, kerja di tempat yang baru ini kayak gimana. Itu jadi pertimbangan kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa oh orang-orang di sana pada lama kerjanya, berarti pada betah ya, itu mungkin jadi faktor juga, berarti mungkin aku akan betah juga kerja di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya banyak yang resign terus di sana baru setahun udah pada resign, atau bahkan belum setahun udah sering pada resign, kan jadi mikir kan, ngapain kalian pindah ke tempat kayak gitu, sama-sama aja misalnya gitu kan. Which is kalian mendingan cari lagi yang lain, sabar-sabar dulu aja, bertahan gitu loh. Oke, itu kira-kira 2 pertimbangan pada saat kalian mikirin sebenarnya kenapa sih kalian, apa yang bikin kalian pengen bener-bener resign. Nah, faktor berikutnya kalau saya ngomongin benefit ya, aku pengen sedikit bahas ngomongin benefit nih. Benefit dari yang perusahaan baru, misalnya kalian dapat gaji bulanannya kenaikannya lebih oke gitu ya, tapi ternyata bonus gak dapet. Benefit lain misalnya tunjangan transport gak dapet, tunjangan telekomunikasi gak dapet gitu kan. Terus udah gitu asuransi, rawat inap, rawat jalannya juga kurang dibanding company yang lama. Nah kalian tuh perlu kalian totalin deh, perlu hitung sampai secara setahun gitu ya minimal, bandinginnya dari setahun, jangan per bulan. Itu apakah kalian akan lebih oke dapetnya, apakah lebih baik, atau sebenarnya malah
lebih turun gitu kalau secara benefit. Gaji bulanan misalnya oke naiknya 50%, tapi asuransi rawat jalan misalnya nggak dapet, cuma dapat rawat inap. Berarti kalau kalian sakit, kalian harus tanggung sendiri. Udah gitu misalnya tunjangan transport, which is lumayan kan kalau misalnya kalian perlu keluar duit buat transport gitu, itu berkurang misalnya berapa juta gitu. Terus misalnya tunjangan telekomunikasi juga, pokoknya hal-hal macam-macam benefit itu kalian perlu perhatiin sih. Di tempat baru dapat bonus nggak, di tempat lama dapat bonus, di sini enggak, terus total malah lebih turun kan, jadinya kalian yang rugi. Jadi jangan apa ya namanya, jangan langsung gelap mata mikirnya wah iya nih asik nih bulanannya langsung naiknya gede, langsung kalian ambil, nggak taunya kalian malah lebih rugi gitu. Itu faktor benefit yang perlu kalian pertimbangin pada saat kalian pengen resign gitu. Nah sebenarnya ini aku pengen kasih share juga, sebenarnya kalau misalnya alasan kayak kalian kenapa sih pengen resign karena nggak betah gitu ya, apa yang bikin kalian nggak betah? Misalnya karena atasannya, seniornya gak enak lah gitu, terlalu ngatur atau suka marah-marah, jadi kalian ngerasa nggak betah. Nah apakah hal itu bisa diomongin gitu? Nah kalau misalnya emang bisa diomongin kan jadi bagus kan, kalian misalnya udah oke nih, betah nih secara yang lain-lainnya di luar topik itu. Nah untuk yang hal itu kalian coba komunikasiin, dan misalnya mereka mau berubah, misalnya mereka mau dengerin, dan akhirnya kalian bisa jadi lebih betah kerja di situ ya kan. Jadi makanya kalau bisa diomongin dulu sih, itu intinya kayak komunikasi. Kalau menurut aku ya, relationship kerja antara pekerja kita nih sama perusahaan itu benar-benar mirip kayak orang lagi pacaran, kayak lagi PDKT, lagi pacaran. Kalau kalian mau resign tuh kayak mau putus nih, aduh mendingan putus atau mendingan tetap aja ya bertahan, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya intinya adalah komunikasi. Kalau emang udah dikomunikasikan dan nggak bisa gitu ya, tetap apa misalnya kalau yang kamu coba komunikasikan dan tetap nggak betah juga, ya udah baru mulai dari situ kalian coba mikir-mikir lagi. Tapi sebaiknya juga ngambil apa namanya tawaran barunya juga yang lebih oke ya, jangan sampai yang sama-sama aja atau malah lebih nggak bagus gitu. Itu sih faktor-faktor yang perlu kalian pertimbangin. Jadi jangan lupa subscribe channel aku ini supaya aku semangat bikin videonya, dan juga share ke teman-teman kalian lewat sosial media. Oke, thank you, bye bye.